Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihuda wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita yang membahas tentang hak-hak di dalam Islam. Dan insyaallah ta'ala di pagi yang berbarakah ini kita akan membahas tentang hak-hak istri. Sebagai kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, hak-hak suami. Ya. Kalau pertemuan sebelumnya kita bahas hak-hak suami, insyaallah ta'ala pada pagi ini kita akan membahas tentang hak-hak istri. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita di dalam Islam sangat dimuliakan. Padahal dahulu di masa jahiliyah mereka dihinakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nahl ayat 58, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadzib. Apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar bahwa anaknya perempuan, maka mereka marah. Ini keadaan orang-orang jahiliyah dahulu. Ya. Mereka marah, ngamuk, murka ketika mendapatkan berita bahwa anaknya adalah perempuan. Bahkan mereka nggak segan-segan untuk mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ya. Namun setelah datangnya agama Islam, Islam memuliakan kaum wanita, melarang membenci kaum wanita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la takrahul banat fa innahunnal mu'nisatil ghaliyatil mujahazat. Janganlah kalian membenci anak-anak perempuan, karena mereka itu menyenangkan, mereka itu berharga dan mujahazat yang cepat kawinnya. Di dalam agama Islam, wanita betul-betul dimuliakan dan dihormati. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan penguburan kepada anak-anak wanita. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ya, saat itu anak-anak perempuan ditanya, atas dosa apa dia dibunuh. Dan Nabi SAW bersabda, Inna Allaha harrama alaikum wa'dal banat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kalian membunuh, mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sama antara laki-laki dengan perempuan. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun.
barang siapa yang beriman dan beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, maka kami akan memberikan kehidupan yang bahagia dan kami akan membalas amal perbuatan mereka dengan pahala yang lebih baik. Dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan bahwa ya laki-laki perempuan akan diberi pahala yang sama. Bukan hanya laki-laki saja, perempuan pun demikian. Ya. Demikian juga di antara bentuk penghormatan Islam kepada kaum wanita, Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan berbuat baik kepada anak-anak perempuan ya akan meraih surga dan terhindar dari neraka. Kata Nabi SAW, man ala jariyataini hatta yudrika dahaltu ana wa huwa fil jannah kahatain. Siapa yang merawat ya anak perempuan sampai balik, berbuat baik kepada anak-anak tersebut, maka saya akan masuk surga bersamanya ya seperti ini, yakni dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, manibtuliya min hadhil banati bisyai fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Siapa yang memiliki anak-anak perempuan lalu dia berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Jadi, ya, Islam menjadikan kita berbuat baik kepada anak-anak perempuan salah satu faktor yang bisa mengantarkan kita menuju surga dan melindungi kita dari neraka. Demikian juga di antara bentuk penghormatan Islam kepada kaum wanita, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada anak agar berbakti kepada ibunya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya, surat Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Dan agar kalian ya berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Lebih-lebih kepada seorang ibu yang memiliki jasa yang sangat besar. Oleh karenanya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya man ahaqqun nas bihusni sahabati, siapakah orang yang paling berhak saya berbuat baik kepadanya wahai Rasul, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya ummuk, ibumu. Siapa lagi wahai Rasul? Ibumu. Siapa lagi wahai Nabi? Ya, ibumu. Baru kemudian ayahmu. Dan di antara bentuk penghormatan Islam kepada kaum laki-laki, penghormatan Islam kepada kaum wanita, ya, Islam menjadikan ya memerintahkan kepada kaum laki-laki untuk menghormati para istri. Dan ini yang akan kita bahas. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Berbuat baiklah kalian kepada para istri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, istausu bin nisa'i khaira. Ya, perlakukanlah dengan lemah lembut kaum wanita. Fa innahunna khuliqna min dila, karena mereka itu diciptakan dari tulang yang bengkok. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum laki-laki, kepada para suami untuk berbuat baik kepada para istri. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk mengetahui apa saja hak-hak istri yang perlu diperhatikan oleh para suami, yang perlu dipraktekkan oleh para suami. Ya, di antaranya yang pertama adalah berbuat baik
kepada para istri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah para istri dengan yang baik. Fa in karihtumuhunna, jika kalian membenci mereka, fa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak. Jadi ya, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum laki-laki, kepada para suami untuk memperlakukan ya para istri dengan baik. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita membenci mereka, kita dianjurkan untuk sabar. Karena bisa jadi kita membenci mereka padahal di situ ada kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, dengan kita sabar ya terhadap istri, Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan yang banyak. Jadi ya, kita diperintahkan untuk memperlakukan para istri dengan cara yang baik, dengan akhlak yang baik. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik sama keluarganya, sama istrinya, sama anak-anaknya, dan saya adalah yang paling baik sama keluarga saya. Jadi bukan hanya cuman sekedar harta, jabatan, tahta, rumah yang mewah, ya mobil, ya tidak. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita menunaikan hak-hak istri. Ya, bagaimana kita memuliakan mereka, menghormati mereka. Ya, bagaimana kita berinteraksi yang baik, berakhlak yang mulia kepada mereka, sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Karena para wanita memiliki hak. Walinisaikum alaikum haqqa. Istri-istri kalian memiliki hak kepada kalian. Ya. Yang kedua, di antara hak para istri juga adalah kita menafkahi mereka. Kebutuhan-kebutuhan mereka kita perhatikan. Makan mereka, pakaian mereka, tempat tinggal mereka, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada para suami untuk mencari nafkah buat ya istri dan anak. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Hendaknya ya para suami memberikan nafkah kepada orang-orang yang di bawah tanggungannya sesuai dengan kemampuannya. Dosa kalau mereka tidak memberikan nafkah. Kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man yakut. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa ketika dia menelantarkan orang-orang yang di bawah ya tanggung jawabnya. Dosa. Kewajiban bagi para suami adalah untuk memberikan nafkah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ma haqqu zaujati ahadina alaih?" Apa hak istri ya terhadap suami wahai Nabi? Maka Nabi mengatakan, antut'imaha idza ta'imta. Kamu memberikan makan kepadanya apabila kamu makan. Wa taksuha idza tasaita. Dan kamu memberikan pakaian kepadanya apabila kamu berpakaian. Wala tadribil wajha. Dan janganlah kamu menampar wajahnya, memukul wajahnya. Wala tuqabbih. Jangan menjelek-jelekkan dia. Wala tahjur illa fil bait. Dan janganlah kamu membaikotnya kecuali di rumah. Begitu. Ya, indahnya aturan agama Islam memerintahkan kepada para suami, pemimpin dalam rumah tangga untuk memberikan yang terbaik untuk para istrinya.
memberi makan, memberi pakaian, memberi tempat tinggal, ya, nggak boleh dipukul bagian wajahnya, nggak boleh dijelek-jelekkan, ya, nggak boleh didiamkan, ya, kecuali di rumah. Maksudnya kalau di luar jangan menampakkan hal itu, ya. Nah, ini kewajiban bagi para suami. Dan niatkan kita sebagai para suami ketika kita mencari nafkah, ya, memberikan makan, pakaian, tempat tinggal sebagai ladang pahala bagi kita, sebagai ibadah bagi kita semuanya. Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha walau ma taj'alahu fi imra'atik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, tidaklah engkau memberi nafkah, ya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kecuali akan menjadi pahala bagimu. Ya. Nah, kita ikhlaskan niat kita ketika kita mencari nafkah, ini adalah ibadah, ini adalah ladang pahala bagi kita semuanya. Yang ketiga, di antara hak para istri juga adalah berdandan untuk para istri dan memberikan hak ranjang kepada mereka. Jadi ini bukan monopoli suami saja, minta dilayani, minta istrinya berdandan kepadanya. Istri pun demikian. Hendaknya kita para suami berdandan untuk istri dan memberikan hak ranjang mereka. Karena sebagaimana laki-laki memiliki syahwat, wanita juga memiliki syahwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 228, "Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan bagi mereka para istri hendaknya diperlakukan dengan cara yang baik seperti halnya suami. Yani kalau suami minta diperlakukan dengan yang baik, demikian juga para istri. Ya, demikian juga para istri. Hendaknya diperlakukan dengan cara yang baik juga. Ya. Ibnu Abbas pernah mengatakan, "Inni la atazayyanu li imraati kama tatazayyanu li." Saya berdandan untuk untuk istriku sebagaimana saya ingin ketika istriku berdandan untukku. Jadi artinya Ibnu Abbas juga berdandan, ya, yang rapi, yang bersih. Makanya Nabi SAW ketika Aisyah ditanya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika masuk rumah? Beliau mengatakan as-siwak, bersiwak. Karena akan bertemu dengan para istrinya, dia menjaga penampilannya, dia menjaga aromanya. Ya, jangan sampai istri mencium bau yang tidak sedap dari kita. Demikian juga hendaknya bagi para suami memberikan hak ranjang kepada para istri. Jangan sampai, ya, dilalaikan, ditinggal lama, ya, tidak diberikan hak ranjangnya. Ini termasuk kezaliman kepada para istri. Ya, termasuk kezaliman kepada para istri. Dan sebagian laki-laki, ya, tidak memberikan hak ranjang kepada istrinya, ya, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, ya, maka ini adalah termasuk kezaliman kepada para istri. Ya, karena istri juga memiliki hak, memiliki syahwat, sebagaimana halnya juga kaum laki-laki. Yang keempat, termasuk hak para istri juga adalah hendaknya suami berbuat adil
kepada istri ketika dia memiliki lebih dari satu istri. Ketika dia berpoligami, ketika dia memiliki istri lebih dari satu, maka kewajiban bagi para suami adalah berbuat adil. Ya, harus dalam hal-hal yang nampak seperti tempat tinggal, makan, pakaian, ya. Adapun dalam hal-hal yang batin, ya, masalah-masalah hati seperti cinta, maka ini dimaafkan karena itu adalah di luar kemampuan seseorang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam para suami yang tidak adil kepada para istrinya. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man tazawwaja imra'atain famala ila ihdahuma dunal uhra jaa yaumal qiyamati wa shikkuhu ma'ilun." Barang siapa yang menikah dengan dua wanita, lalu dia condong kepada salah satunya, pilih kasih kepada salah satunya, maka besok pada hari kiamat, ya, dia akan miring badannya. Ya, sebagai tanda simbol bahwa dia tidak adil ketika dulu di dunia. Jadi, ya, poligami boleh di dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan hal itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Nikahilah wanita-wanita yang baik, 2 atau 3 atau 4. Tapi kalau kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, maka cukup 1 saja. Sekalipun demikian, ma'asyiral muslimin, ya, Islam walaupun membolehkan berpoligami, menikah lebih dari 1 istri, ya, tapi Islam memerintahkan, mewajibkan kepada para suami untuk memperlakukan para istri dengan cara yang baik. Ya, dengan adil, tidak boleh pilih kasih, tidak boleh zalim kepada salah satunya. Bahkan siapa yang berbuat zalim, siapa yang pilih kasih, maka terancam, ya, dengan hadis tadi. Dan di antara hak istri juga adalah hendaknya suami menjaga rahasia istri, ya, apalagi urusan ranjang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atih wa tufdi ilaih summa yansuru sirraha." Termasuk manusia yang paling jelek kedudukannya pada hari kiamat adalah seorang, ya, yang melakukan hubungan badan antara suami dengan istri, kemudian dia menyebarkan rahasianya. Jadi hal-hal yang bersifat rahasia, apalagi itu adalah aib atau hal-hal yang tabu untuk dibicarakan, ya, di dalam rumah tangga, maka hendaknya bagi kita untuk menutup rapat-rapat. Setiap orang memiliki privasi, setiap orang memiliki rahasia. Maka hal-hal seperti ini perlu kita jaga. Jangan sampai, ya, kemudian menjadikan kita, ya, membongkar aib, ya, keluarga sendiri. Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan kaum laki-laki, para suami, para istri itu diperumpamakan seperti pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka itu adalah pakaian bagi istri dan istri pakaian untuk suami. Yang namanya pakaian, ya, kenapa suami istri disebut diperumpamakan dengan pakaian? Karena satu, pakaian itu adalah tujuan utamanya untuk melindungi dari panas, melindungi dari dingin. Ya, begitu juga suami istri, hendaknya saling melindungi. Ya, terutama melindungi dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan dari pakaian,
fungsinya adalah untuk menutupi kekurangan, menutupi aib, menutupi cacat. Maka begitu juga suami dan istri hendaknya saling menutupi kekurangan-kekurangan pasangannya. Suami menutupi aib istri, istri menutupi aib suami. Jangan sampai kemudian membongkarnya, terutama di media sosial, dibaca oleh banyak orang. Hati-hati. Ya. Jadi hendaknya bagi para suami untuk menjaga rahasia istri, ya, tidak membongkarnya. Karena rahasia itu adalah amanat. Idza haddasa ar-rajulu ar-rajula summa iltafata fahiya amanah. Ya, apabila seorang ngobrol dengan orang lain lalu dia menoleh ke kanan dan ke kiri, maka itu adalah amanah. Ya, amanah ya untuk dijaga, tidak boleh kemudian dibocorkan kepada yang lainnya. Taib. Kemudian yang keenam, termasuk hak istri juga adalah mendidik. Seorang suami hendaknya mendidik istrinya dengan pendidikan agama, menyelamatkan dia dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian dari api neraka. Jadi Allah memerintahkan kepada kita terlebih dahulu, kemudian menjaga diri kita sendiri dan menjaga keluarga kita. Karena keluarga adalah yang paling dekat dengan kita dan di bawah tanggung jawab kita. Ya, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Apa maksudnya melindungi istri dan anak-anak dari neraka Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, ay allimuhum wa addibuhum. Ay ajari mereka, didik mereka dengan baik. Ya. Gandeng tangan mereka menuju surga. Sayangi mereka. Lindungi mereka dari api neraka. Kita aja kalau punya mobil atau punya sepeda motor, kalau kepanasan kita ya taruh, kita masukkan di rumah, kita masukkan ya di tempat-tempat yang rindang ya supaya tidak kepanasan. Maka demikian juga para istri kita, anak-anak kita lebih utama untuk kita lindungi dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kewajiban bagi para suami untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Di antaranya satu, ya, memerintahkan kepada para istri untuk berhijab, berjilbab, menutup auratnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 59, Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudanina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita yang beriman, agar mereka menjulurkan jilbab mereka. Yang demikian itu agar mereka dikenal sebagai wanita-wanita yang salehah, sehingga mereka tidak disakiti. Jadi, kewajiban suami adalah mengingatkan kepada para istri agar menutup aurat, agar memakai jilbab. Ya, karena ini kewajiban. Allah SWT yang mewajibkan demi kebaikan
para wanita agar tidak menjadi santapan ya pandangan mata orang-orang yang jahat ya sehingga mereka menyakiti para wanita. Jangan sampai istri-istri kita ya membuka aurat atau berpakaian tapi tidak memenuhi kriteria-kriteria jilbab syar'i seperti misalkan pakaiannya ketat ya atau tembus pandang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan sinfani min ahlin nar lam arahuma ba'du. Dua kelompok dari penduduk neraka aku tidak pernah melihat keduanya ya setelah itu. Salah satunya adalah kasiyat ariyat, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Maksudnya pakaian tapi telanjang yaitu mereka berpakaian tetapi tidak memenuhi fungsi pakaian. Ya, pakaiannya ketat sekali, pakaiannya tembus pandang. Padahal fungsi dari pakaian itu adalah menutup aurat. Ya. Nah, yang kedua, hendaknya bagi kita memerintahkan istri kita, memerintahkan keluarga kita ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ibadah salat. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha nahnu narzukuka. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkanlah kepada keluargamu, istrimu, anak-anakmu untuk salat. Kami yang akan memberikan rezeki kepadamu. Nah ini, kita didik istri kita didik anak-anak kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama salat ini. Ya. Jangan sampai istri kita, anak-anak kita enggak salat. Kita biarkan saja. Wajib bagi para suami mengingatkan kepada istrinya. Bimbing mereka. Waktunya salat. Ya. Jangan biarkan mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita didik juga istri kita untuk belajar ilmu agama agar dia menjadi wanita yang salehah, agar dia menjadi ibu yang salehah, agar dia menjadi madrasah bagi anak-anak kita. Ya, kita anjurkan dia untuk ngaji ilmu agama, Al-Quran dan Sunnah. May yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Ya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia dengan agama. Kita ajak dia ke pengajian-pengajian. Kita ajak dia menyaksikan kajian-kajian yang bermanfaat ya. Sekarang alhamdulillah TV-TV banyak, TV-TV yang berisi kajian-kajian ilmiah, sunnah, ya, atau membaca kitab-kitab yang bermanfaat. Ini perlu menjadi pelajaran bagi kita semuanya, agar kita bersama-sama dengan keluarga kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Tur ayat 21, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak-anak mereka dengan keimanan, kami akan kumpulkan mereka di surga. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka memasuki surga Aden bersama orang tua mereka, pasangan mereka, dan anak-anak mereka. Harapan kita, tujuan kita, cita-cita kita adalah bisa reuni bersama keluarga kita, istri dan anak-anak kita di surga. Dan syarat utama dari semua itu adalah iman dan amal saleh. Maka jadikan moto keluarga kita, jadikan syiar keluarga kita, ya, tanamkan kepada mereka agar kita bisa bersama-sama mereka di surga. Ya, mari bergandengan tangan
untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala ya bersama keluarga kita dengan menyibukkan diri kita dengan amal saleh, dengan iman dan dengan eh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hak-hak istri yang perlu diperhatikan oleh para suami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita sebagai para suami untuk menjalankan kewajiban kita sebagai suami dan memenuhi hak-hak istri kita. Ya, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.